Oke, cukup. Iya, cukup. Nanti dijawab Ustaz Ismail ini. Saya nambahkan sedikit aja. Jadi di antara kelebihan kuliah di Yordania ini, ketika kita sudah ditentukan masuk ke kelas tertentu, misalnya semester 1 Fakultas Usuluddin misalnya. Nah, kita milih madah sebagai yang disampaikan oleh Ustaz Ismail tadi. Kita kan milih mata kuliah ya. Beberapa mata kuliah. Misalnya kita pilih salah satunya adalah ulumut tafsir misalnya. Nah, di kelas tersebut isi ruangan kelas ini sangat variatif. Ada yang dari Malaysia, ada yang dari Indonesia, dari Yordan, dari Syria, dari Palestina, dari Cina, dari Eropa dan lain sebagainya. Jadi kita betul-betul merasakan kuliah atau belajar di luar negeri dengan kondisi yang betul-betul seluruh mahasiswa datang dari manapun. Nah, sehingga apa? Sehingga kita tertuntut untuk bisa memahami kultur dan materi pembelajaran dengan baik. Nah, beda halnya ketika kita misalnya, ya mohon maaf, kita perbandingan dalam negeri ya, Ustaz ya, karena selama ini yang bisa kita ikuti dalam negeri kita belajar di kelas ya isinya orang Indonesia. Sementara ketika di sana kita sudah WA grupnya isinya teman-teman dari berbagai macam negara. Nanti sementara ini kan masih satu WA grup ini, belum ada yang bikin WA grup yang lain kan. Nanti setiba di sana ada WA grup tingkat 1 dan lain sebagainya. Nah, di situ kalian akan benar-benar merasakan memiliki teman yang betul-betul teman, bukan klaim. Saya dulu pernah punya teman orang Nigeria, itu klaim. Coba hubungin, punya nggak nomornya? Nggak ada. Tapi ketika kalian di sana itu betul-betul bisa merasakan saya punya teman dari negara A, negara B dan sebagainya. Nah, ini yang menarik. Sementara terkait dengan yang ditanyakan oleh Syaukil Mukarrabin, ini menyimpang nggak di Yordania? Sebetulnya pertanyaannya agak terlambat ini. Udah tinggal berangkat besok masih nanya sekarang. Harusnya dipertanyakan 3 bulan yang lalu. Ini gimana saat kira-kira di Yordania nih akidahnya menyimpang nggak nih? Ntar saya di sana ternyata sesuai. Alhamdulillahnya di Yordania ini sangat-sangat menerima seluruh di Yordania ini menerima seluruh disiplin keilmuan yang ada. Jadi secara umum para ulama, para masyayikh dari Yordania ini sangat-sangat bijaksana, sangat moderat, dan alumni dari universitas-universitas besar di dunia Arab. Misalnya apa? Misalnya Al-Azhar Mesir, kemudian dari Madinah, dari Saudi, ini sangat banyak sekali. Dan betul-betul kita merasakan para ulama, para dosen di kelas yang betul-betul mengayomi dan menyampaikan materi sesuai dengan kebutuhan. Artinya apa? Tentu para mahasiswa yang ada di kelas dari berbagai macam kultur, ada orang Indonesia yang seperti ini yang suka pakai sarung, kemudian ada orang Palestina yang negaranya dijajah sekian tahun dan lain sebagainya. Para dosen, para dokter tersebut bisa menyampaikan materi menyesuaikan dengan keadaan para anak didiknya. Ini hal yang sangat menarik. Mungkin nanti akan ditambahkan oleh Ustaz Ismail. Nah, dan yang juga tadi sudah disinggung oleh beliau, di antara hal yang menarik dalam hal kedisiplinan. Tadi disinggung juga satu lebih. Ini menarik sekali. Jadi sistem yang digunakan biasanya, kalian sebelumnya sudah pernah dengar Rokmul Julus? Sudah pernah dengar ya? Apa Rokmul Julus? Apa? Kalau arti letternya kan nomor kursi ya. Nomor duduk. Lebih tepatnya sebetulnya nomor induk. Kan biasa kan ada NIS, nomor induk santri. Nah, ini NIM, nomor induk mahasiswa. Bahasa Arabnya adalah Rokmul Julus. Tapi untuk di Yordania, Rokmul Julus ini benar-benar Rokmul Julus. Jadi di sini ditulis di kelas itu ada nomor 1 sampai 200 misalnya. Nah, kalian nomor berapa? Syaukil Mukarrabin nomor 17. Maka ketika materi sedang berlangsung akan kelihatan mana kursi yang angkanya kelihatan. Misalnya nomor 17. Oh, nomor 17 kebaca.
dari depan. Artinya apa? Nggak ada yang dudukin. Berarti di situ Syaukil nggak masuk. Nah itu cara dosen absen seperti itu. Jadi rokumul julus ini benar-benar rokum julus. Nah makanya teman-teman sekalian, di Yordania kita akan tertuntut untuk disiplin. Kalau kalian lihat kakak-kakak kelas ini diambil yang positif ya, yang dicontoh yang baik-baik. Kakak kelas kita yang di Yordan, setengah jam sebelum materi mulai itu sudah keluar dari rumah. Bayangkan, kalian biasanya nunggu bel. Jangan sampai ini jangan terjadi di Yordan. Jadi setengah jam sebelum mulai mereka merasa punya kewajiban dan hafal jadwal perkuliahannya. Hari Senin saya masuk jam 9:15 sampai jam 12:10 misalnya. Kemudian Selasa dan seterusnya dia apa? Dan itu biasanya setengah jam sebelum materi mulai keluar rumah, bayangkan. Nah ini harus dicontoh hal yang positif seperti ini. Dan diuntungkannya lagi adalah teman-teman sekalian, khususnya yang di Amman dan di Irbid, di UJ dan di Yarmouk, ini kawasan tinggalnya memang sangat dekat sekali dengan kampus. Bahkan cukup jalan kaki. Apalagi yang di Amman ya, yang di Amman itu betul-betul di depan kampus, memang di depan banget. Jadi di seberang kampus itu jalan raya, seberangnya itu sudah kawasan pemukiman teman-teman mahasiswa. Kalau di Irbid memang masih agak masuk ya, ya sama sih di Amman juga termasuk. Tapi intinya masih satu kawasan. Mungkin agak beda yang di Mu'tah. Yang di Mu'tah siapa aja? Berapa orang di Mu'tah? 4 ya. Yang di Mu'tah memang masih terjangkau jalan kaki, tapi mungkin nggak sedekat kalau dibandingkan dengan teman-teman di Irbid dan di Amman. Dan tentu ini nggak bisa dijadikan tolak ukur karena masing-masing daerah, masing-masing kampus memiliki privilege, memiliki kelebihan masing-masing. Yang kita tentu nggak akan bisa membandingkan head to head. Kenapa? Karena nggak mungkin ada satu orang yang pernah kuliah di 3 tempat. Iya kan? Ini sama halnya kita ditanya, Ustaz, lebih bagus mana fakultas usuluddin apa syariah? Apa jawabannya? Nggak bisa jawab, itu kan kembali ke masing-masing. Kecenderungannya seperti apa, pengennya ke depan seperti apa, sukanya seperti apa, ketertarikannya seperti apa. Ini nggak bisa dibandingkan head to head. Karena bisa jadi menurut saya misalnya, kebetulan karena saya dari usuluddin, kalau saya mending usuluddin. Tapi nanya ke Ustaz Rubi lain lagi, kalau saya mending syariah. Kenapa? Karena masing-masing orang punya pengalaman, punya masa yang berbeda. Silakan Ustaz Rubi.